Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Fisika Itu Cantik untuk kelas 11. Kita lanjut untuk materi berikutnya ya, masih tetap di keseimbangan benda tegar. Kemarin terakhir kita sampai pada rotasi benda tegar, tapi sebelum kita mulai, kalian subscribe dulu ya, minta tolong di subscribe dulu, kemudian di like channelnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menggelinding. Jadi ada ilustrasi bola menggelinding tanpa selip di bidang horizontal, di bidang datar. Jadi akan mengalami dua gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi syarat benda untuk menggelinding tanpa selip itu adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa dan sigma F sama dengan M dikali A. Nanti jarak tempuhnya adalah S sama dengan theta dikali R. Dengan S itu adalah jarak yang ditempuh, theta adalah sudut pusat bola yang ditempuh, kemudian R adalah jari-jari bola. Ya, ini menggelinding syaratnya. Tapi sebelumnya nih kita balik lagi apa yang disebut dengan gerak translasi dan rotasi. Ada perbedaannya. Kita lihat, scroll ke atas dulu sebentar. Nih, untuk komponennya, kalau waktu kita gerak lurus, ada gerak lurus translasi. Sudut yang ditempuh ini ada S, itu jarak itu S, jarak yang ditempuh. Tapi kalau untuk rotasi adalah sudut yang ditempuh, itu S dibagi dengan R. Ya, kemudian kalau di translasi ada V, kecepatan linier, di rotasi ada omega. Omega itu besarnya V dibagi dengan R. Kemudian kalau di translasi ada percepatan, maka di gerak rotasi ada percepatan sudut, besarnya A dibagi dengan R. Ya, di sini ada perbedaan. Kemudian kalau di translasi itu ada M itu adalah massa, maka di gerak rotasi itu ada momen inersia sebesar I sama dengan M kali R kuadrat. Nih perbedaannya ya. Kalau di translasi M, di gerak rotasi ada I sama dengan MR kuadrat. Kalau di gerak translasi ada gaya sebesar F, maka di gerak rotasi ada tau atau torsi atau momen gaya sebesar F dikali dengan R. Ini perbedaannya di rotasi sama translasi. Kemudian kalau ada persamaan pada kelas 10 ada gerak lurus kemudian gerak melingkar. Nah, untuk kecepatan punya persamaan V sama dengan V0 plus AT. Di gerak rotasi juga ada omega sama dengan omega T plus A dikali T. Ya. Sini kali T ya, bukan A plus T tapi A dikali dengan T. A W omega sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikali dengan T. Jadi sama, hampir sama, cuma di sini V, di sini omega. Ya, V sama dengan omega V0 plus AT di gerak translasi, di gerak rotasi omega sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikali dengan T. Kemudian kalau jarak kita kenal ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, maka di gerak rotasi ada theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa T
kuadrat. Nih perbedaannya ya, ada S. Kemudian ada satu lagi itu, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya, 2AS ya. Kalau di sini jadi ada omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa dikali dengan theta. Nah, di kelas 10 ada momentum. Momentum itu P sama dengan M dikali V. Maka di gerak rotasi ini juga ada momentum, namanya momentum sudut. Sebesar L sama dengan I kali omega. I-nya momen inersia. Kemudian itu ada impuls. Nah, impuls kemarin di kelas 10 ada F sama dengan M kali delta T. Nah, ya, impuls. Nah, di sini juga ada impuls sudut. Tau sama dengan I dikali delta T. I kali omega 1 min I kali omega 0. Akhir dikurangi dengan awal. Nah, di sini ya ada perbedaannya. Kita lihat komponennya. Untuk hukum Newton 2 kita punya di gerak translasi itu F sama dengan M dikali A, maka di gerak rotasi Newton kedua jadi tau sama dengan I dikali alfa. Nah, nanti ada usaha. Usaha itu kalau di gerak translasi W sama dengan F kali S, maka di rotasi berbeda lagi. W sama dengan tau dikali theta. Tadi dikatakan di sana tadi. Kalau di translasi F di rotasi tau. Kalau di translasi S di sini jadi theta. Nah, kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik kita punya setengah mv kuadrat. M tadi diganti jadi apa? Jadi I. V tadi diganti jadi apa? Jadi omega. Jadi Eka untuk translasi setengah mv kuadrat, tapi untuk rotasi setengah I omega kuadrat. Jadi kalau ada perubahan energi kinetik, ya berarti ya ini perubahan energi kinetik setengah mvt kuadrat diambil setengah mv0 kuadrat. Kalau di gerak rotasi, energi kinetik rotasi setengah I omega 1 kuadrat diambil dengan setengah I omega 0 kuadrat. Di gerak menggelinding energinya ada dua. Energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Jadi menggelinding energi total kinetik totalnya adalah Eka translasi ditambah dengan Eka rotasi. Kemudian perbedaannya lagi, hukum Newton ketiga. Ya, FAB aksi sama dengan F reaksi min reaksi. Ini juga sama. FAB sama dengan min FBA. Di sini juga sama. Tau AB sama dengan min tau BA. Nah, untuk hukum kekekalan momentum kemarin dikatakan di kelas 10 ada momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Tumbukan berarti membutuhkan dua benda, A dan B. Ini sebelum tumbukan. MAVA sama dengan MBVB sebelum tumbukan. Sesudah tumbukan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, untuk rotasi ya sama. M diganti dengan I, V diganti dengan omega. Jadi momentum sebelum
tumbuhkan momentum sudutnya IA omega A ditambah dengan IB omega B sama dengan IA omega A aksen ya ditambah dengan IB omega B aksen. Itu ya. Jadi ada perbedaan antara gerak rotasi dengan gerak translasi, maka penerapannya ada pada menggelinding. Jadi bola menggelinding tanpa selip bisa di bidang horizontal, bisa di bidang miring. Jadi dengan syarat sigma tau sama dengan I dikali alfa dan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah itu ya, jadi jelas ya. Jadi ada perbedaan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Cukup ya, jadi ada perbedaan antara momen inersia, momen gaya, momentum sudut menggelinding. Nah itu nanti jadi satu kompleks, satu kesatuan ya. Saya kira itu cukup dulu ya, supaya tidak pusing ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk keseimbangan materi berikutnya. Oke, sampai situ dulu. Kita akhiri dulu untuk kali ini. Jangan lupa ya di subscribe channelnya, kemudian di like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.